Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Handayani, NPM 1911020102 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 2 UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab beserta isim ma'rifat dan isim nakirah. Tapi perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari i'rab dan pembagian i'rab. I'rab terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafat atau jar, dan yang keempat i'rab jazm. Nah, saya di sini akan menjelaskan tanda-tanda dari keempat i'rab tersebut. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian dari i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan pada akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz ataupun secara perkiraan. Kemudian, i'rab terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafat atau jar, dan yang keempat i'rab jazm. Pembahasan pertama yaitu i'rab rafa. I'rab rafa adalah liraf'i arba'u alamatu dhamma wal wawu wa alif wan nun, yang artinya i'rab rafa mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Tanda yang pertama adalah dhammah. Dhammah menempati pada 4 tempat. Tempat yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Contohnya, kataba Muhammadu. Pada kalimat ini, yang menunjukkan isim mufrad adalah kata Muhammadu, dan i'rabnya berupa dhammah pada akhir katanya. Tempat yang kedua yaitu jamak taksir. Jamak taksir adalah lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak ini tidak berpola atau tidak beraturan. Contohnya, al-kutubu maudhi'ul ulumi. Pada kalimat ini, yang menunjukkan jamak taksir adalah kata al-kutubu. Al-kutubu asalnya adalah kitabun dan berubah menjadi al-kutubu pada jamak taksir. I'rabnya berupa dhammah pada akhir katanya. Kemudian, tempat yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim yaitu jamak yang memiliki pola beraturan, menunjukkan perempuan dengan ditambahkan alif dan ta pada akhir katanya. Contoh, al-muslimatu thalibatul ilmi. Pada kalimat ini, yang menunjukkan jamak muannats salim adalah kata al-muslimatu dengan ditandai alif dan ta pada akhir katanya dan i'rab dhammah pada akhir katanya. Kemudian, tempat yang keempat adalah fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun, seperti tidak terhubung dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas, dan lain sebagainya. Contohnya, yadribu dan yaqra'u. I'rabnya berupa dhammah pada akhir kata yadribu dan yaqra'u. Selanjutnya, tanda yang kedua yaitu wawu. Wawu menempati pada 2 tempat. Tempat yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim merupakan jamak yang memiliki pola beraturan, menunjukkan laki-laki. Jamak mudzakkar salim jika rafa, maka ia ditambahkan waw dan nun pada akhir katanya. Contoh, qad aflahal mu'minun. Pada kalimat ini, yang menunjukkan jamak mudzakkar salim yaitu pada kata al-mu'minuna yang ditandai dengan wawu dan nun pada akhir katanya dan i'rabnya berupa huruf wawu. Kemudian, tempat yang kedua yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim 5 yang terdiri dari abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadumalin. Contohnya yaitu ja'a abuka. Pada kalimat ini yang menunjukkan asmaul khamsah yaitu pada kata abuka dan i'rabnya berupa huruf wawu. Kemudian, tempat tanda yang ketiga yaitu alif. Alif menempati pada satu tempat saja, yaitu pada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2 dengan ditambahkan alif dan nun pada akhir katanya. Contoh, ja'a muslimani.
Pada kalimat ini yang menunjukkan isim tasniyah adalah kata muslimani dengan ditandai alif dan nun pada akhir katanya dan i'rabnya berupa huruf alif. Kemudian selanjutnya tempat yang keempat yaitu nun. Nun menempati pada satu tempat saja, yaitu pada af'alul khamsah yang terdiri dari taf'alani, taf'aluna, taf'alina, yaf'alani, yaf'aluna. Contohnya, antuma tadhhabani ilal madrasati sobahan. Pada kalimat ini yang menunjukkan af'alul khamsah yaitu pada kata tadhhabani yang mengikuti wazan taf'alani dan i'rabnya berupa huruf nun. Selanjutnya, i'rab nasab. I'rab nasab adalah walinasbi khamsu alamatul fathah wal alif wal kasroh wal ya wa hadfun nun, yang artinya i'rab nasab mempunyai 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan menghilangkan huruf nun. Tanda yang pertama adalah fathah. Fathah menempati pada 3 tempat. Tempat yang pertama adalah isim mufrad. Contohnya, ra'aitu zaidan. Pada kalimat ini yang menunjukkan isim mufrad adalah kata zaidan. I'rabnya berupa fathah pada akhir kata zaidan. Tempat yang kedua adalah jama' taksir. Contohnya, qara'tul kutuba fil maktabah. Pada kalimat ini yang menunjukkan jama' taksir adalah kata al-kutuba. I'rabnya berupa fathah pada akhir kata al-kutuba. Tempat yang ketiga adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab dan pada akhir katanya tidak bertemu dengan huruf ilat. Contohnya, layaktuba. Layaktuba sebelum kemasukan amil nasab adalah yaktubu. Setelah kemasukan amilan maka menjadi layaktuba. I'rabnya berupa fathah pada akhir kata yaktuba. Selanjutnya, tanda yang kedua adalah alif. Alif menempati pada satu tempat saja, yaitu pada asmaul khamsah yang terdiri dari abaka, akhoka, hamaka, faka, wadamalin. Contohnya, ra'aitu abaka yusolli. Pada kalimat ini yang menunjukkan asmaul khamsah yaitu pada kata abaka. I'rabnya berupa huruf alif. Kemudian tanda yang ketiga adalah kasroh. Kasroh menempati pada satu tempat saja, yaitu pada jamak muannas salim. Jamak yang ditambahkan alif dan ta pada akhir katanya. Contoh, ra'aitu al-muslimati. Pada kalimat ini yang menunjukkan jamak muannas salim adalah kata al-muslimati yang ditandai dengan alif dan ta pada akhir katanya. Dan i'rabnya berupa kasroh pada akhir kata al-muslimati. Selanjutnya, tanda yang keempat adalah ya. Ya menempati pada 2 tempat. Yang pertama, isim tasniyah yang ditambahkan ya dan nun pada akhir katanya. Contoh, qara'tul kitabaini. Pada kalimat ini yang menunjukkan isim tasniyah adalah kata kitabaini yang ditandai huruf ya dan nun pada akhir katanya. I'rabnya berupa huruf ya. Tempat yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim jika nasab maka ditambahkan ya dan nun pada akhir katanya. Contoh, ra'aitu muslimina. Pada kalimat ini yang menunjukkan jamak mudzakkar salim adalah kata muslimina yang ditandai huruf ya dan nun pada akhir katanya. I'rabnya berupa huruf ya. Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim sama-sama ditambahkan ya dan nun pada akhir katanya. Yang membedakan adalah pada isim tasniyah huruf sebelum ya dan nun berharokat fathah, sedangkan pada jamak mudzakkar salim huruf sebelum ya dan nun berharokat kasroh. Tanda selanjutnya yang kelima adalah
Hadfun nun, yaitu membuang nun. Hadfun nun menempati pada satu tempat saja, yaitu pada af'alul khamsah, yang terdiri dari taf'alani, taf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Di sini contohnya adalah taf'alani yang berubah menjadi lan taf'ala, karena tanda nasab yaitu membuang huruf nun, maka nun pada kata taf'alani dibuang dan kemasukan amil nasab menjadi lan taf'ala. Selanjutnya, i'rab khofat atau jer. I'rab khofat atau jer adalah walil khofdi salasu alamatil kasroh walia wal fathah. Artinya, i'rab khofat mempunyai 3 tanda, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Tanda yang pertama adalah kasroh. Kasroh menempati pada 3 tempat. Tempat yang pertama yaitu isim mufrad munsorif, yaitu isim mufrad yang menerima tanwin. Contohnya, marartu bi Zaidin. Pada kalimat ini yang menunjukkan isim mufrad yaitu kata Zaidin. I'rabnya adalah harokat kasroh pada akhir kata Zaidin karena kemasukan huruf jer berupa bi. Tempat yang kedua adalah jamak taksir munsorif, jamak taksir yang menerima tanwin. Contohnya, marartu bi rijalin. Pada kalimat ini yang menunjukkan jamak taksir adalah kata rijalin. I'rabnya adalah harokat kasroh pada akhir kata rijalin yang kemasukan huruf jer berupa bi. Tempat yang ketiga yaitu jamak muannats salim yang ditambahkan alif dan ta di akhir katanya. Contoh, marartu bi muslimati. Pada kalimat ini yang menunjukkan jamak muannats salim adalah kata muslimati yang ditandai alif dan ta di akhir katanya. I'rabnya adalah kasroh pada akhir kata muslimati karena kemasukan huruf jer berupa bi. Tanda yang kedua yaitu ya. Ya menempati pada 3 tempat. Tempat yang pertama adalah asmaul khamsah. Contohnya, marartu bi abika. Pada kalimat ini yang menunjukkan asmaul khamsah yaitu pada kata abika. I'rabnya berupa huruf ya. Kemudian kalimat ini juga kemasukan huruf jer, yaitu berupa bi. Tempat yang kedua yaitu pada isim tasniyah, yang ditambahkan ya nun di akhir katanya. Contoh, adhabu ilal maktabati bisodiqoini. Pada kalimat ini yang menunjukkan isim tasniyah, yaitu pada kata sodiqoini, yang ditambahkan ya dan nun di akhir katanya. I'rabnya berupa huruf ya. Kemudian pada kalimat ini juga kemasukan huruf jer berupa bi. Tempat yang ketiga yaitu jamak mudzakkar salim yang ditandai dengan ya dan nun di akhir katanya. Contohnya, marartu bi Zaidina. Pada kalimat ini yang menunjukkan jamak mudzakkar salim yaitu pada kata Zaidina. I'rabnya berupa huruf ya. Pada kalimat ini juga kemasukan huruf jer berupa bi. Tanda yang ketiga yaitu fathah. Fathah menempati pada satu tempat saja, yaitu pada isim ghairu munsorif, isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya, marartu bi Ahmada. Ahmada berharokat fathah karena Ahmada termasuk isim ghairu munsorif yang syaratnya adalah tidak boleh menjadi mudhof atau bersandar pada isim, tidak ada alif lam, dan nama yang hurufnya lebih dari 3. Pada kalimat ini juga kemasukan huruf jer berupa bi. Selanjutnya, i'rab jazm. I'rab jazm adalah wal jazmi alamatani sukun wa hadfun nun wa harfil illah. Artinya, i'rab jazm mempunyai 2 tanda, yaitu sukun dan membuang nun dan huruf illat. Tanda yang pertama adalah sukun. Sukun menempati pada satu tempat saja, yaitu pada
Fi'il mudhari' shahihul akhir, artinya fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan huruf ilat. Contohnya, lam yadhhab ilal madrasati. Pada kalimat ini yang menunjukkan fi'il mudhari' shahihul akhir adalah kata yadhhab. Asal katanya adalah yadhabu. Karena kemasukan amil jazm berupa lam, maka yadhabu menjadi sukun. Kemudian tanda yang kedua yaitu hadfu, membuang. Di sini hadfu menempati pada dua tempat, yaitu yang pertama nun, hadfun nun, membuang nun. Nun menempati pada satu tempat saja, yaitu af'alul khamsah. Contohnya, yaf'alani berubah menjadi yaf'ala. Karena yaf'alani kemasukan amil jazm yang berupa lam, maka huruf nun dibuang menjadi lam yaf'ala. Tempat yang kedua yaitu harful illah, membuang huruf illah. Contohnya, yalqa berubah menjadi lam yalqa. Lam yalqa ini asalnya adalah yalqa yang pada akhir katanya terdapat huruf ilat berupa alif tasniyah atau alif bengkok. Karena kemasukan amil jazm berupa lam, maka huruf ilatnya dibuang menjadi lam yalqa. Selanjutnya, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in mu'ayyan. Artinya, ma'rifah yaitu suatu isim yang menunjukkan pada suatu benda tertentu. Artinya, isim yang sudah jelas diketahui oleh orang yang mendengarnya. Yang termasuk isim ma'rifat ada 7, yaitu yang pertama, isim domir atau kata ganti, seperti huwa, anta, nahnu, ana, dan lain sebagainya. Yang kedua, isim alam, yaitu yang menunjukkan nama, tempat, hewan, seperti Hindun, nama orang, Jakarta, nama tempat. Yang ketiga, isim isyarah, kata tunjuk, seperti hadza, hadhihi, tilka, dzalika, dan lain sebagainya. Yang keempat, isim mausul atau kata penghubung, seperti alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, dan lain sebagainya. Yang kelima, isim yang diberi alif lam, seperti al-baitu dan al-kitabu. Yang keenam, isim yang diidofatkan kepada salah satu di antara kelima isim di atas. Contohnya, diidofatkan kepada isim domir, seperti gulamun yang artinya pelayan dan ana yang artinya saya, menjadi gulami karena diidofatkan, digabungkan, yang artinya jadi pelayanku. Yang ketujuh, munada atau panggilan, yaitu isim yang didahului oleh huruf nida. Contohnya, ya Muhammadu. Huruf nida ada banyak, diantaranya ya, ayya, a, hayya, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh isim ma'rifat. Yang pertama, dari isim domir. Contohnya, ana muadzafun, artinya saya seorang pegawai. Artinya sudah jelas bahwa saya adalah seorang pegawai. Isim domir terletak pada kata ana. Yang kedua, isim alam. Contohnya, Ahmadu yadhabu ila suki. Artinya, Ahmad sedang pergi ke pasar. Di sini artinya sudah jelas, yang pergi ke pasar adalah Ahmad. Isim alamnya terletak pada kata suki. Yang ketiga, isim isyarah, yaitu contohnya hadhihi kursiyun. Artinya, ini sebuah kursi. Di sini artinya sudah jelas menunjukkan sebuah kursi. Isim isyarah terletak pada kata hadhihi. Yang keempat, isim mausul atau kata hubung. Contohnya, akramul ladzi ilmuka, artinya muliakanlah orang yang telah mengajarkan engkau. Di sini juga sudah jelas yang dimuliakan adalah orang yang telah mengajarkannya. Isim mausulnya terletak pada kata alladzi. Yang kelima, dari isim yang dimasuki alif lam. Contohnya,
Al-mustashfa fusadatun. Artinya rumah sakit itu rusak. Di sini sudah jelas, artinya yang rusak itu adalah rumah sakit. Isim yang dimasuki alif lam terletak pada kata al-mustashfa. Selanjutnya, isim nakiroh. Isim nakiroh adalah an-nakiroh ismu maudu'i li fardin ghairu muayyan. Artinya, nakiroh yaitu suatu isim yang menunjukkan kepada suatu perkara yang tidak ditentukan. Artinya, isim ini belum jelas, artinya masih global atau umum. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali alif lam. Contohnya, fi daroji kitabun, artinya di dalam laci itu ada buku. Pada kalimat ini, isim nakiroh terletak pada kata kitabun. Artinya, buku ini belum diketahui punya siapa dan buku apa. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.